Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana mantan ketua relawan SBY marah besar, emosi terhadap tingkah laku, tindak tanduk dari Roy Suryo CS yang sudah kelewat batas, yang sudah kurang ngajar, bahkan banyak yang mengatakan sudah biadab, teman-teman, terhadap apa yang mereka lakukan baru-baru ini. Ya mungkin kalian sudah melihat videonya sudah berseliweran di mana-mana. Ketika Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, Edi Mulyadi mendatangi makam keluarga Pak Jokowi. Di sana, Tifa bahkan mengatakan dia meragukan kalau ini ibunda dari Pak Jokowi. Ini sudah merusak kehormatan marwah dari keluarga Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini banyak mengundang respon dan reaksi keras dari masyarakat. Dan nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana testimoni dari mantan ketua relawan SBY ini terhadap ibunda Pak Jokowi. Ya, semoga Roy Suryo nonton video ini ya. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Anies Baswedan diduga sedang menyenggol dan menyindir Presiden Prabowo Subianto. Kenapa seperti itu ya? Mungkin kalian masih ingat di tanggal 8 kemarin. Pak Prabowo melantik beberapa kepala badan dan juga wakil menteri. Tapi sayangnya Anies Baswedan nggak pernah dipanggil-panggil gitu untuk dilantik. Apakah karena itu Anies Baswedan akhirnya menyindir Pak Prabowo? Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya di makam ibunda Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi, ini sebuah perilaku yang tidak bermoral dan biadab. Katanya Roy Suryo ini orang Jawa yang bergelar KRMT. Artinya mestinya dia tahu bagaimana orang Jawa memperlakukan leluhurnya. Betul. Jadi itu Roy Suryo itu harus berkaca, belajar lebih banyak lagi. Karena dia biadab sekali itu. Apa dosa ibunya Jokowi terhadap negara ini? Dosanya ibunda Jokowi terhadap Roy Suryo dan teman-temannya itu apa? Sehingga di atas makamnya dia dengan seenaknya memperolok ibundanya Pak Jokowi yang sudah tidak ada ini. Apa maksud dan tujuannya, hai orang-orang biadab kalian itu? Kalau biadab dan tidak bermoral. Kalau bertemu dengan Roy Suryo CS, saya mau tantang apa maunya dia. Roy Suryo jual, saya beli. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda. Ibunda. Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Saya setiap ke Solo, saya pasti ke Mundu. Mundu itu adalah makamnya Ziarah kali ya. keluarga Pak Jokowi. Memang di luar dari kota Solo. Kira-kira setengah jam perjalanan lah. Yang mereka ngumpul-ngumpul, yang baca ini, baca itu, segala macam. Jadi saya marah. Dalam pemahaman saya yang saya mengenal Ibu Sujiatmi dari tahun 2004 akhir. Banyak hal yang sangat mulia patut kita tauladani dari beliau. 2004 itu Pak Jokowi sudah jadi wali kota? Belum, baru akan. Oke. Baru akan, kan beliau jadi wali kota 2005. Oke. Baru akan. Jadi waktu itu Bang Darmizal sebagai ketua relawan SBYJK ya? dalam rangka persiapan Pilkada 2000 Kota Surakarta. Oke. Jadi saya mengenal puasa seorang ibu yang berlangsung dari saya kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau, puasa Senin Kamisnya hanya seorang Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Begitu mulianya orang ini. Begitu mulianya. Orang baik banget. Saya boleh bertaruh. Siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi, pasti pikiran, hati, dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik. Patut ditauladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Pak Anies sindir pemerintahan Pak Prabowo. Banyak jabatan diberikan karena koneksi bukan kompetensi. Waduh. Lucunya kalau ngomong soal jabatan karena koneksi, bukankah beliau sendiri juga lahir dari sistem yang sama? Dulu bisa maju sebagai gubernur DKI pun karena koneksi dengan Pak Prabowo. Bukan karena tiba-tiba rakyat Jakarta serentak minta beliau maju sebagai gubernur. Tanpa koneksi itu mungkin Pak Anies masih sibuk ngisi seminar, masih nulis opini, atau ngajar di kampus.
Ironis rasanya ketika seorang yang dulu diuntungkan oleh sistem koneksi, kini justru sibuk menyindir sistem yang sama. Koneksi itu bukan aib, semua orang paham, termasuk Pak Anies. Koneksi bukan berarti tidak kompeten, tapi saluran akses menuju kesempatan. Dalam politik, koneksi dan kompetensi bukan dua hal yang saling meniadakan, justru saling melengkapi. Bedanya, sebagian orang jujur mengakui bahwa koneksi adalah bagian dari realitas politik, sementara beliau lebih suka tampil seolah suci dari sistem yang justru pernah mengantarnya naik. Bahkan sindiran yang ia lontarkan hari ini pun bisa tersorot publik karena sistem itu juga. Jadi sebelum menyalahkan orang lain soal jabatan karena koneksi, mungkin sebaiknya Pak Anies bercermin dulu, biar tidak lupa bahwa gelar mantan gubernur, mantan capres, dan mantan menteri yang kini disandang pun lahir dari sistem yang sama dengan yang hari ini beliau sindir. Bagaimana menurut kalian? Waduh, emang ya, gerombolan-gerombolan ini tuh ya, taunya cuma mengkritik, taunya cuma menyindir, tapi sulit untuk bercermin dan introspeksi diri loh. Waduh, apakah karena nama beliau tidak pernah masuk dalam radar Pak Prabowo untuk menjadi menteri? Atau untuk menjadi pejabat di era Pak Prabowo Gibran ini? Aduh, tapi gimana menurut kalian teman-teman? Callback lagi tahun 2012. Dulu semua ahli komunikasi publik itu meremehkan gaya komunikasi Pak Jokowi. Yang terkesan deso, kalau nggak tahu, gini. Ya, enggak tahu gitu. Ya, itu gestur tahu. Apa kata ahli komunikasi? Tapi dia nggak tahu. Suka orang Jakarta dia. Iya. Saya bilang, kalian tulis ulang lah teori kalian. Artinya nggak bisa. Ada gaya itu yang cocok-cocokan juga. Kayak sampo juga cocok-cocokan dengan kepala kita gitu loh. Sampo ini bagus, ya buat orang lain mungkin nggak bagus, buat kita bagus. Tapi ada juga karakter-karakter tertentu yang kalau dilekatkan kepada orang yang pas, nggak kenapa-kenapa orang nggak marah. Kalau tidak ada kepentingan, tidak mungkin Jokowi meminta bertemu dengan Prabowo Subianto. Kalau Bu Mega yang ketemu Pak Prabowo ada kepentingan, Bang? Ada kepentingan. Oh, selalu gitu, Pak SBY ketemu Pak Prabowo ada kepentingan. Apa? Kepentingan Jadi dua orang tokoh bangsa ketemu selalu soal kepentingan. Bu Mega itu hubungan kakak adik, berdua mengakui. Kenapa Bu Mega kakak adik, kenapa Pak Jokowi harus kepentingan? Karena ada sejarah catatan bangsa kita yang mencatat pemilu 2024, lahirnya Gibran menjadi cawapres itu karena cawe-cawe politiknya Jokowi. Nah, ini kan personal nih, persoalan ini bukan soal. Jadi ini juga sempat dibahas oleh warganet gitu. Ini pendapat personal dan ketidaksukaan personal Abang kepada Pak Jokowi mempengaruhi cara Abang berpikir dan melihat persoalan ini. Kita suka kepada personalnya Jokowi karena dia mau ngobrak-abrik konstitusi demi memuluskan Gibran. Tapi menurut Anda hal-hal yang dibilang oleh Bung Ferdinand tidak dibahas? Karena kepentingan personal yang selalu dikedepankan. Kalau Bu Mega nggak apa-apa, itu soal adik kakak. Tapi kalau Pak Jokowi nggak boleh. Ya, berarti kan ini sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Sementara dua-duanya adalah tokoh bangsa. Dua-duanya tokoh bangsa. Terlepas ada Mas Gibran wapres. Sekarang ya kan, oleh karena itu kita hormati juga. Bung Faldo, pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo siapa yang minta ketemu? Pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo siapa yang minta ketemu? Kapan itu pertemuannya? Loh, kapan? Kok bertanya balik? Ya kapan pertemuannya? Pertemuan yang kapan? Pertemuan yang kapan? Pertemuan Pak Prabowo yang datang ke Tukumar bertemu dengan Bu Mega. Berarti Pak Prabowo punya kepentingan menurut Bang Ferdinand? Saya bertanya, ini pakai Risma dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Saya kira ini manusia-manusia orang gila. Orang gila dan sudah tidak waras lagi. Kenapa? Setiap hal dicari-cari kesalahan terus. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Jadi Rismon dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Karena buat gaduh, buat rusuh Indonesia ini. Kita ini lagi fokus bagaimana supaya Indonesia lagi baik. Kita bersatu urus negara kita supaya negara kita ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Tetapi adanya mereka buat rusak suasana politik Indonesia. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Cocok dibuang ke laut. Tangkap teroris. Ini adalah gerakan moral kita untuk mengingatkan bahwasanya hal ini sudah berlangsung lama dan menimbulkan perpecahan di akar rumput. Jadi teman-teman ini adalah dukungan moral terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa intimidasi atas nama rakyat yang mereka selalu sebutkan. Dan itu sangat sekali dan sangat merugikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa dicemarkan oleh nama baiknya oleh mereka-mereka itu. Dan perlu diketahui, kita ini lebih dari 100 organ relawan Jokowi, Prabowo, Gibran
dan teman-teman kita di luar itu masih ada sekitar 100 orang tidak bisa masuk. Jadi kami adalah perwakilan dari mereka, perwakilan dari suara-suara mereka, dan kita berharap bahwasanya dalam bulan ini sudah ada suatu perkembangan yang pesat, sesuatu yang kita katakan sudah ada status hukum yang jelas, dan kalau bisa memang itu semua ya bukti-bukti dan juga saksi-saksi itu sudah cukup, tetapkan mereka sebagai tersangka. Teroris tangkap, tangkap teroris. Harus. Karena memang bermasalah, ya terus terang saja. Jadi SMA-nya kan dia bilang dulu itu sempat ada beberapa organisasi mengatakan SMA-nya di Santo Yosep Solo. Tapi kan kemarin kepala sekolah Santo Yosep, Bruder Darmawan itu sudah mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah di situ. Lah ini kan lu jadi yang pertanyaan. ngomong, Terus di mana sekolahnya? Terus katanya dia sekolahnya ada di Orchard Park Secondary School, OPS Singapura. Tapi itu hanya 2 tahun dan tidak ada muncul sekalipun ijazahnya. Dia masuk ke UTS Insearch di tahun 2005, ternyata bukan 2004, sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun. Berarti 1 tahun. Nah, di UTS Insearch ini dia mengikuti program Diploma of Business Study. Syarat masuk program itu adalah lulus SMA. TOEFL lulus SMA. Lulus SMA. TOEFL lulus SMA. Dengar tuh Roy, dengar. Maksudnya lulus SMA artinya saya sudah lulus kelas 12 dan ini sebenarnya UTS Insert ini adalah kelas 13. Walaupun pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo itu berlangsung 4 mata, ternyata ada juga yang namanya bocoran. Apa tuh? Apa tuh? Coba apa bocorannya? Coba dua apa? tokoh tersebut ya. Apa coba? Bocoran pertama ya itu mengatakan bahwa terkait ijazah Jokowi Gibran yang sedang trending kini, tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya. Apalagi semakin terbuka, tak terbendung lagi munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Jokowi yang palsu. Demikian juga ijazah Gibran juga sudah terbukti palsu. Waduh. Ini pecatan satu ini makin aneh juga omongan-omongannya. Bisa tahu dia obrolan 4 mata dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya mungkin dia ada perekam di bawah meja Pak Prabowo gitu ya kan. Makanya dia tahu teman-teman. Terkait dengan korupsi yang maha mega besarnya. Apa tuh? Tentunya ini Prabowo tidak bahkan berdiam diri. Karena buat Prabowo, apa yang dilakukan oleh baik itu geng Solo, ataukah kemudian oligarki, dan lain-lain, ini sudah memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pada era Prabowo Subianto. Ya? Waduh. Ini mirip-mirip dengan omongan-omongan Roy Suryo CS, siapa? Si Tompel yang suka bikin gaduh. Itu mirip-mirip analisisnya teman-teman. Apakah ini sumber datanya dari mereka? Ketiga, yang jelas oligarki itu sudah terlalu kuat menggenggam Indonesia. Dan kita akan menunggu bagaimana yang namanya Presiden Prabowo akan menghabisi persoalan oligarki di BUMN, tambang, kehutanan, kelapa sawit, dan PSN sesuai dengan amanah yang ada. Prabowo akan menghabisi oligarki tersebut. Waduh. Profesor kok gayanya begini ya? Ini profesor apa ini? Hah? Otaknya kok, ya kalau kata Roy Suryo, apa ya? Dia suka ngomong apa ya? Otak kecil gitu ya kan? Pembersihan dan penertiban aset negara ya. Terkait juga yang sekarang itu banyak diambil dan juga dikorupsi oleh oligarki dan juga geng Solo dan para mitranya. Geng Solo. Kelima, pembersihan BUMN terkait para pengelola, prioritas dan urgensinya. Prabowo akan menggunakan Jaksa Agung dan KPK untuk membersihkan hal tersebut ya. Keenam, tentunya ini akan terkait dengan reformasi kepolisian. Prabowo tidak akan menggunakan reformasi internal Polri yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Sigit ya. Tapi ini akan benar-benar dibentuk tim oleh dia. Konyol orang-orang ini ya. Kok kelompok-kelompok mereka ini makin konyol tiap harinya teman-teman. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena mereka tidak dapat jabatan lagi di era Pak Prabowo? Astagfirullah, ya Allah, ya Robbi.
Ini profesor, gelarnya mentereng, tapi kok cara berpikirnya begitu. Bukan analisis sih, tapi katanya ini bocoran pertemuan Jokowi dan juga Prabowo. Aduh. Yang paling konyol poin 1 sih soal ijazah. Aduh. Sudah dibilang berkali-kali, Pak Jokowi itu tidak ngambil pusing soal kisru ijazah ini. Terserah kalian, suka-suka kalian. Mas Wapres Gibran pun sepertinya tidak ngambil pusing tuh. Dia santai-santai aja, ketawa-ketawa aja, sibuk bekerja, sibuk belusukan, sibuk mengawal program-program prioritas pemerintah. Nggak ada tuh dia gontok-gontokan, berkomentar soal ijazah, nggak ada tuh. Bahkan melalui pengacara Pak Jokowi ya, beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak minta Polri untuk buru-buru. Biarkan Polri bekerja dengan leluasa seobjektif mungkin. Karena beliau tidak mau ada orang yang tidak bersalah malah dibui. Jadi receh sekali kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi ketemu hanya karena bahas soal ijazah. Aduh, profesor ini sepertinya profesornya ini perlu ditinjau ulang teman-teman. Dan tadi mengenai Ferdinand Hutahian yang mengatakan bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk mengamankan Gibran lah, untuk kepentingan politik lah, apalah. Aduh. Hey, yang memilih Gibran untuk menjadi wapres itu ya, calon wakil presiden waktu itu, ya Pak Prabowo. Bahkan dari keterangan dari Bapak Sufmi Dasko, bukan salah satu, tapi beliau ketua harian Partai Gerindra kalau nggak salah ya, dan juga wakil ketua DPR RI. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa 5 kali Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi untuk Mas Wapres Gibran mendampinginya pada ya pemilihan presiden 2024 teman-teman. Dan kedatangan Pak Prabowo yang kelima menurut Pak Sufmi Dasko, Pak Jokowi pun bahkan tidak mengiyakan. Beliau hanya mengatakan tanya saja anaknya. Ya mungkin Pak Jokowi juga sudah capek gitu ya kan didatangi Pak Prabowo untuk meminta Mas Wapres Gibran. Tapi ya itulah seorang negarawan teman-teman. Dan di beberapa pidato Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin dengan tegas beliau mengatakan bahwa beliau yang memilih Gibran sebagai wapresnya. Jadi ya tidak ada alasan untuk Pak Prabowo mengkudeta ataupun menyingkirkan Mas Wapres Gibran, nggak ada. Dan posisi Mas Wapres Gibran itu kuat, bos. Kuat. Jadi janganlah berharap Ferdinand Hutahian, berharap lebih dan segala macam. Jangan. Nanti Anda sakit hati. Anda itu tidak selevel dengan Mas Wapres Gibran. Apalagi dengan Pak Jokowi. Kemarin Anda bahkan mengkritik Pak Purbaya. Anda pun tidak selevel dengan Pak Purbaya. Nggak selevel, bos. Jadi ya, Anda itu apa ya? Apa kira-kira ini buat Ferdinand nih? Suka menjilat juga kayaknya barang ini ya. Dan mengenai tingkah laku, tindak tanduk dari Roy Suryo CS, Tifa, Refli Harun yang mendatangi makam dari ibunda Pak Jokowi, ya kita semua bersepakat bahwa ini tindakan yang sangat biadab, teman-teman. Ini sudah kelewat batas, ini sudah keterlaluan. Bahkan ya saya nggak tahu manusia-manusia ini harus kita sebut apa gitu. Apa kita harus sebut mereka iblis atau seperti apa? Ya silahkan kalian coba komen di bawah ya. Dan mengenai Anies Baswedan yang menyindir Pak Prabowo, katanya dapat jabatan karena koneksi. Apakah koneksi Anda dengan Pak Prabowo sudah putus? Makanya Anda tidak dapat jabatan, tidak dapat posisi di pemerintahan Pak Prabowo. Atau bagaimana nih Mas Anies? Gimana nih? Anda ini sepertinya kurang bercermin juga ya. Kurang bercermin sepertinya Anda. Butuh introspeksi diri juga ya kan. Anda jadi Menteri Pendidikan karena koneksi dengan Pak Jokowi waktu itu. Anda jadi Gubernur DKI karena koneksi dengan Pak Prabowo, koneksi dengan Mas Sandi Uno. Bahkan Anda waktu itu tidak punya duit dan biaya kampanye Anda dibiayai ya kan. Sampai ada hutang dan segala macam. Bagaimana koneksi Anda dengan FPI waktu itu, dengan apa lagi? GNPF waktu itu yang melakukan aksi 212, aksi demonstrasi di mana-mana, ya kan? Harus memilih pemimpin muslim dan sebagainya. Itu koneksi-koneksi Anda kan? Bagaimana Anda bisa jadi capres, koneksi Anda dengan Surya Paloh dan lain-lain, para pemodal. Itu koneksi Mas Anies. Dan sepertinya Anda juga perlu berkaca gitu. Lagi-lagi jangan selalu ngomong sama gambar, tapi sekali-sekali ngomong depan kaca, ngomong terhadap diri sendiri gitu. Ya mungkin itulah teman-teman ya beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini.
Silahkan komen di bawah, komen terbaik Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.